Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kita bisa datang ke tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, kita mau tinggalkan itu semua dan kita mau berfokus hanya pada Tuhan. Karena kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk
Engkau akan menjadikan semuanya untuk hidup kami. Tuhan melihat, Dia jadikan semua dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan semua Sekali lagi dengan caranya. dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Haleluya Yesus, haleluya. El Shaddai, El Haleluya Yesus, Engkau Allah yang maha besar. Haleluya Yesus. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Maha besar. Haleluya Yesus. berkatnya Dia besar, Dia besar. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Katakan berkatnya melimpah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Allah ditinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan Ibu Gembala akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk pemeliharaanmu, bersyukur untuk perlindunganmu,
bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari ini Tuhan kembali membawa kami, menghantar kami masuk ke rumah-Mu yang kudus. Untuk kami boleh bersama-sama mencari wajah-Mu, bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, ini hidup kami Bapa, kami siap untuk memuji Engkau. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk berdiri di hadapan-Mu dan menyembah Engkau ya Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan kami imani Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami menjadi penyembahan yang berkenan kepadamu, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua yang datang pada pagi hari ini akan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang mengalir dari Tuhan. Karena Engkau yang hadir dan melawat kami. Kami rindu mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Karena pada saat kami mengalami perjumpaan itu, kehidupan kami akan diubahkan. Kehidupan kami akan lebih menyenangkan Engkau lagi ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan mengurapi, memakai mereka. Sehingga kami semua akan menikmati persekutuan dan perjumpaan dengan Engkau. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan sendiri akan mempercepat langkah mereka, supaya mereka tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang beribadah online di rumah. Tuhan sertai mereka. Tuhan berbicara bagi kami semua. Dan kami semua akan menikmati sukacita surgawi. Karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Yang berkemenangan hari ini boleh lambaikan tangannya. Kita bersuka cita karena Tuhan, karena kita punya Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Gak kedengeran Bapak Ibu. Kita hari ini mau memuji nama Tuhan. Amin. Mari puji. Oleh para nabi
kembali. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami percaya akan setiap janji-janji-Mu buat hidup kami. Janji-Mu yang ajaib, yang terukir untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti. Setiap isi hati kami Tuhan. Isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
katakan dengan iman percaya kita di dalam kekuatan ku percaya. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami terbatas, kami adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Tapi Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan sungguh pagi ini kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang telah Tuhan kerjakan, yang telah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga pagi ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, kami menghampiri takhta kudus Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami boleh menaikkan syukur kami boleh menaikkan kekaguman kami akan kedahsyatan, akan kebesaran, akan keagungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah di atas ini semua ya Allah, nama-Mu saja yang disenangkan, nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang diagungkan Tuhan. Biarlah dalam keyakinan yang sungguh di dalam ibadah ini Tuhan, bahwa kami Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bergantung, sungguh-sungguh berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami lemah, kami boleh berkata kami kuat karena Tuhan. Ketika kami sakit, kami boleh berkata kami sembuh karena Tuhan. Ketika kami dalam persoalan, pergumulan, beban berat, kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang jauh lebih besar dari segala apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menyangkupkan, Engkau akan menguatkan kami untuk mengalami Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam waktu yang sangat baik ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, memimpin kami. Sehingga kami boleh nangkap, boleh mengerti, boleh memahami setiap pesan firman Tuhan yang akan kami sama-sama renungkan bersama-sama. Urapi dan berkati hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu. Dan kami siap Tuhan menerima pesan firman-Mu yang sangat khusus bagi setiap pribadi, lepas pribadi. Yang siap diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Shalom. Shalom. Suaranya belum mantap gitu ya. Kalau kita mau dengerin firman Tuhan, kata firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Amin. Amin. Shalom. Ya gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semangat, saya juga semangat. Amin. Amin. Kita sama-sama semangat. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan dan Tauratnya dan kebenarannya di dalam kehidupan, itu menjadi orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Ia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, bukan sesuatu yang kebetulan. Amin. Tapi sesuatu yang pasti, katakan pasti. Iya, karena Bapak Ibu hari ini akan mendengar firman Tuhan, dan firman itu yang akan menguatkan, firman itu yang akan menyatakan segala sesuatunya bagi kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Amin. Oke. Mari kita sama-sama akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Temanya adalah Roh Kudus dalam kelemahan kita. Kita akan baca sama-sama. Ini ayatnya Bapak Ibu, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama dengan mantap ya. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita,
Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kita memang punya keterbatasan, kita memang punya kelemahan, tapi Allah mengaruniakan kita Roh Kudus agar kita tetap menjadi orang-orang yang kuat dalam segala aspek apapun di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi itu Bapak Ibu yang pentingnya, biarpun memang ini akhir tahun, yang orang bilang ada diprediksi tahun depan seperti ini, tahun depan seperti itu dan sebagainya. Bapak Ibu gak perlu harus pusing dengan hal itu. Kalau hari ini aja Bapak Ibu bisa ada seperti mana kita ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Jadi tahun depan tetap percayalah, selama ada Tuhan bersama-sama dengan kita, kita mampu melewati apapun. Amin. Selama ada Tuhan, kita mampu melewati apapun. Jadi kalau Bapak Ibu telah dipimpin Tuhan dari masa lalu sampai masa sekarang, kita percaya di masa depan pun Tuhan akan tetap pimpin kita untuk melewati setiap apapun. Masalah itu pasti ada Bapak Ibu. Gak pernah yang namanya masalah itu gak ada. Bahkan kemarin saya ngobrol satu anak remaja, anak muda ngobrol sama saya, dan dia punya pacar dan dia mengatakan, di tempat saya biarpun saya hitam dipanggilnya Koko. Hitachi, hitam tapi Cina. Ya. Jadi biarpun hitam gini dipanggilnya Koko. Kok saya lagi ada masalah nih. Dia mulai cerita tentang masalahnya, dengan problemnya. Ya tadi, ternyata dia bilang, kenapa ya saya begitu sungguh-sungguh, saya begitu serius dengan Tuhan. Saya mau memberi yang terbaik sama Tuhan. Tapi kok masih ada masalah. Nah gitu ya. Seringkali kita berpikir bahwa bersama Tuhan, masalahnya hilang Bapak Ibu. Itu yang menjadi keliru. Masalah selama Bapak Ibu masih ada di dalam dunia ini, masalahnya gak pernah hilang Bapak Ibu. Yang Tuhan janjikan Bapak Ibu akan berkemenangan dari setiap masalah kepada masalah yang berikutnya. Amin. Haleluya ya. Semangat sekali ya. Saya amin gitu ya. Ya, puji Tuhan. Jadi seperti anak muda tadi yang bercerita kepada saya bahwa dia melewati masalah, tantangan dalam hidupnya, saya bilang, ingat, Tuhan sedang buat engkau menjadi dewasa. Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk menerima kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada hari ini. Gak pernah sesuatu yang lebih besar berikutnya kita gak dipersiapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah punya anak, lalu dibiarin begitu saja, digeletakin, pokoknya ya udah kasih susu, kasih makan gitu, enggak kan? Kita selalu orang tua punya tujuan, punya harapan agar anak ini nanti kelak dewasa, lalu dia bisa hidup sendiri, mandiri, lalu kuat menghadapi segala problem, masalah, keadaan. Semua dipersiapkan. Seperti itu juga Tuhan sedang mempersiapkan, memproses kita untuk kita menjadi dewasa, untuk kita menjadi kuat. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap menjadi kuat, mampu, dan pada akhirnya menjadi pemenang. Amin. Seperti itu yang saya bilang kepada anak muda ini. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu menggantikan problem masalah dalam hidup kita. Berpikirlah bahwa bersama Tuhan, engkau akan terus menjadi orang yang berkemenangan melewati satu problem kepada problem yang berikutnya. Itu yang penting. Problemnya boleh apa saja, tapi Tuhannya adalah tetap Tuhan yang sama yang mengerjakan kedahsyatan di tahun-tahun yang lalu sampai mengerjakan kedahsyatan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Makanya di sini dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini sebuah ayat penghiburan Bapak Ibu yang dituliskan agar orang-orang percaya pada waktu itu tetap kuat di dalam semua kondisi dan tantangan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat sebelumnya di situ diceritakan
dituliskan bagaimana orang yang gak percaya Tuhan, orang yang percaya Tuhan sama-sama mengeluh dengan segala sesuatu yang terjadi. Karena apa? Karena semua orang yang percaya Tuhan, orang yang gak percaya Tuhan, semua sedang menghadapi problem yang sama. Tapi yang membedakan adalah orang-orang yang percaya Tuhan, dia punya pengharapan akan kemenangan itu. Amin. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Problemnya sama. Kalau Bapak Ibu tanya orang yang miskin sekalipun, dia punya problem. Dan orang yang kaya sekalipun, dia juga punya problem, punya masalah. Gak ada yang tidak punya masalah. Lalu dikatakan sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bapak Ibu ada yang gak tahu berdoa? Semua tahu berdoa. Lalu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Mari kita akan lihat bagian ini dulu Bapak Ibu. Untuk sama-sama kita akan mendalami bagian ini. Pertanyaannya bagi kita hari ini. Siapa sih yang memimpin hidup kita? Itu yang penting terlebih dahulu. Sebelum saya akan masuk ke jauh lebih dalam lagi. Kalau saya ini ditanya kepada Bapak Ibu di tempat ini. Siapa sih yang memimpin hidup kita hari ini? Pasti semua ngomong Tuhan Yesus. Benar nggak? Hidup kita benar-benar dipimpin oleh Tuhan Yesus. Atau dipimpin oleh diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lalu selanjutnya, siapa yang memimpin kita itu? Hidup dipimpin oleh daging, itu yang pertama. Cuma ada dua pilihan Bapak Ibu. Pertama, hidup dipimpin oleh daging, kata firman Tuhan, dan hidup dipimpin oleh roh. Kita mau pastikan, saya mau pastikan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita sudah menentukan pilihan kita dengan tepat. Ini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka tidak hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi orang yang hidup di dalam daging dengan segala keinginannya, Bapak Ibu bisa baca nanti dalam Alkitab, hawa nafsu dan sebagainya itu tidak berkenan di hadapan Allah, atau berlawanan dengan Allah, atau bertentangan dengan Allah. Makanya saya mau pastikan kita sedang dipimpin oleh siapa dalam hari-hari hidup kita. Karena itu akan menentukan bagaimana endingnya. Karena kalau di awal kita sudah dipimpin oleh keinginan daging kita yang senantiasa harus terpuaskan, maka endingnya akan sangat berbeda Bapak Ibu. Lalu berikutnya, semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Katakan anak Allah. Ini yang saya mau pastikan. Bahwa orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Lalu kita harus pastikan ini. Jadi siapa yang memimpin kita harus jawabannya ini Bapak Ibu. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan, hidup dipimpin oleh roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saya mau pastikan bahwa setiap kita menyadari persis bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan roh Allah. Kita orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga ini akan memastikan kita semua Bapak Ibu menyadari apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini kepada kita. Karena untuk kita pada akhirnya menjadi orang yang berkemenangan atau tidak, itu tergantung kita sedang minta dipimpin oleh siapa. Karena ketika dipimpin oleh daging maka kemenangannya akan berbeda. Dipimpin oleh roh maka kemenangannya juga akan berbeda. Demikian juga roh ayat tadi membantu kita dalam kelemahan kita ini.
Jadi kalau orang yang menyadari dirinya dipimpin oleh kuasa Roh Allah, maka orang itu akan senantiasa sadar bahwa di dalam hidupnya, di dalam dirinya ada Allah yang selalu bersama-sama dengan dia. Kalau dia lemah, kalau dia nggak berdaya, kalau dia nggak mampu, kalau dia nggak kuat, kalau dia nggak sanggup, bukan mengangkat tangan kepada kamera bilang, saya nggak kuat, nggak sanggup. Tapi dia yakin benar bahwa Roh Allah itu yang akan menyanggupkan dirinya, sehingga senantiasa dia akan melibatkan Roh Allah itu di dalam setiap aspek kehidupannya. Amin. Ini pentingnya Bapak Ibu, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh? Karena ketika kita dalam keterbatasan, kita senantiasa cuma tahu kapan kita harus mencari. Tidak ada pilihan yang lain, hanya satu-satunya. Kita baca ayat yang ini. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu Bapak Ibu, maka Roh Allah itu yang mengetahui segala sesuatunya akan memimpin kita juga kepada maksud dan rencana Allah yang benar. Tidak pernah keluar dari itu semua dan tidak akan pernah menyimpang dari itu semua. Lalu pertanyaannya ini, Roh Kudus diberikan dalam kelemahan kita untuk 3 tujuan Bapak Ibu. Ini yang sama-sama kita akan dalami pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya apa? Roh Kudus diberikan ke dalam hidup kita yang tadi dikatakan bahwa kita lemah, kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan keterbatasan, yaitu untuk menolong kita selaras dengan yang namanya kehendak Allah di dalam doa-doa kita. Amin. Mari kita ulangi sama-sama. Menolong kita, 1, 2, 3. Menolong kita selaras dengan kehendak Allah di dalam doa-doa kita. Itulah pentingnya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Agar apa yang kita mau, agar apa yang kita inginin itu sinkron. Nyambung. Antara apa yang dikehendaki Allah dengan apa yang kita inginkan. Jadi di sini ada proses yang namanya menundukkan diri. Ada proses yang namanya kerendahan hati. Ada proses yang namanya tidak egois dalam hidup. Jadi yang namanya dipimpin, artinya kita mau menundukkan diri kepada siapa yang memimpin kita. Amin. Jadi kita nggak bisa mentang-mentang. Seperti hari ini Bapak Ibu dengar berita, Bapak Presiden kita lagi mantu, ya. Bapak Ibu ada yang diundang? Nggak ada ya. Saya dipanggil Pak Jokowi, saya nggak mau. Karena nama saya Anton bukan Pak Jokowi. Iya. Nyambung nggak Bapak Ibu ya? Iya, nama saya Anton bukan Pak Jokowi. Makanya saya dipanggil Pak Jokowi nggak mau. Ya, ada yang baru nyambung, ada yang setengah nyambung, ada yang nggak nyambung sama sekali. Ya, jadi ini pentingnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyadari bahwa ada Roh Allah tinggal diam di dalam hidup kita, dan kita menyadari bahwa Dialah pemimpin hidup kita, maka kita akan belajar untuk selaras. Kita akan belajar untuk sinkron. Kita akan belajar untuk connect dengan keinginan Allah. Makanya ketika kita ada dalam permasalahan, ketika kita ada dalam problem, pergumulan, kita nggak gampang menjadi orang yang seperti bangsa Israel. Yang mulai lupa bahwa Tuhan itu dahsyat. Mulai lupa bahwa Tuhan itu ajaib. Mulai lupa bahwa Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu disertai yang namanya tiang awan, namanya tiang api. Sehingga kalau malam itu enggak kegelapan, kalau siang itu enggak kepanasan. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika mereka mengalami pergumulan persoalan, mereka mulai marah.
Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai tidak ingat lagi apa yang Tuhan buat atas hidup mereka. Kenapa? Karena mereka nggak menyadari bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan mereka. Orang yang sadar Allah bersama-sama dengan mereka, orang yang sadar bahwa Roh Kudus sedang bersama-sama mereka, ketika mereka menghadapi problem, pergumulan, masalah, yang dicari adalah Tuhan, bukan yang lain. Saya tahu ada problem Tuhan, saya tahu masalah belum selesai Tuhan, tapi saya yakin bersama Tuhan masalah saya selesai. Saya yakin masalah saya beres bersama dengan Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu, yang terjadi bukan lagi bersungut-sungut, yang terjadi adalah ucapan syukur karena Allah dahsyat. Sekarang saya tanya, orang apa yang bisa bersuka cita? Orang yang mau terima kenyataan. Orang yang siap menerima kenyataan adalah orang yang bisa bersyukur, Bapak Ibu. Kenapa seringkali kita nggak bisa bersyukur? Karena kita nggak mau terima kenyataan. Kenyataannya itu ada masalah, tapi kita protes dengan masalah itu. Tuhan kenapa ada masalah? Kan saya orang percaya, kan saya bayar perpuluhan, kan saya memberi persembahan, kayak saya datang ibadah duluan. Tapi orang yang menyadari bahwa tidak pernah ada perkara kebetulan dalam hidup orang percaya, dan dia menerima bahwa kalau ini terjadi, berarti Tuhan sudah punya rencana untuk saya. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika ada problem, yang kita angkat adalah tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Karena kita tahu masalah kita gak lebih besar dari Tuhan. Kita akan taruh lutut kita di bawah karena kita percaya. Dengan kita merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan bekerja dengan kuasanya. Sehingga seperti Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia diperhadapkan pada situasi yang sulit, kalau kamu gak sembah, kamu mati. Kamu dilempar ke perapian. Apa yang dia katakan? Oh ya udah, saya sembah aja. Apa semudah itu? Dia mengatakan tidak. Kalau seandainya Allah yang saya sembah, ini bahasa saya, Bapak Ibu, Alkitab gak sedang ngomong, tapi intinya sama. Gak bisa menolong saya atau gak menolong saya gak akan menyembah siapapun. Saya tetap akan menyembah Tuhan. Amin. Itu orang yang sadar bahwa Tuhan gak pernah kemana-mana. Tuhan selalu bersama-sama dengan dia, situasinya apapun. Maka kita akan melihat yang namanya kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kenapa kita gak bisa melihat kemuliaan Tuhan? Karena kita stop di masalah. Kita gak cari siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita. Yang seringkali kan terjadi seperti itu Bapak Ibu. Kita teriak-teriak sibuk dengan masalah kita. Tapi kita sedang gak mencari siapa yang bisa menyelesaikan masalah. Ini cerita anak saya. Anak saya itu suka mengeluh dengan pelajaran matematika sebelumnya. Karena merasa dia gak mampu mengerjakan matematika dengan baik. Padahal saya sendiri stres Bapak Ibu lihat matematika sekarang. Anak saya kelas 5 SD. Iya ya 5 ya, saya pastikan ini 5. Itu pelajaran itu saya terima ketika saya SMA Bapak Ibu. Jauh berbeda, anak sekarang dituntut belajar matematika model seperti itu di usia mereka yang sangat muda. Saya bisa membayangkan stresnya mereka. Kalau saya dalam posisi itu waktu kelas 5 SD dulu, mungkin saya sudah gak akan sekolah lagi. Lalu dia mulai protes, mulai komplain, mulai pokoknya gak mau belajar, gak mau pokoknya gini. Maminya biasanya sudah istilahnya saya pulang dari kantor lalu bilang, udah urusin anakmu katanya. Oh iya ini anakku ya, itu saya bilang kan gitu. Bukan anakmu kan gitu ya. Itu bercanda Bapak Ibu. Karena dia sudah stres ngadapin dia. Dikasih nasihat gini gak ini. Ya saya bantu dia. Lalu saya duduk sama-sama dia, saya bilang. Cece gak bisa matematika ya? Enggak, susah katanya.
Apalagi yang ini, dia bilang susah. Terus yang bisa matematika siapa di sekolah? Ya pasti ya, Miss dong. Dia bilang, bener kan? Selain Cece kan ada Miss yang bisa matematika. Yang Cece lakukan bukan komplain dengan kamu gak bisa. Yang kamu harus lakukan, siapa yang bisa ini, kamu datang kepada dia. Lalu saya kasih tahu, coba sekarang kamu WA Miss kamu. Miss, yang ini caranya gimana? Saya kemarin lupa ketika di sekolah. Lalu Missnya mulai tulis di WA-nya, lalu mulai dikasih voice, lalu diceritakan. Lalu dia mulai bisa, dia bilang, bener kan? Kenapa kamu marah, kamu sibuk, bilang gak bisa, tapi kamu gak mau cari solusinya? Dan itu Bapak Ibu yang dilakukan oleh orang-orang percaya juga. Dia seringkali sibuk, hanya komplain dengan masalah, komplain. Tuhan kenapa gini, Tuhan kenapa gini, Tuhan kenapa gini. Tapi dia gak pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Amin. Roh Kudus akan menolong kita selaras dengan keinginan Allah. Bahwa selalu ada maksud baik di balik semua situasi yang kurang baik sekalipun bagi kita. Anak saya mikir situasi ini gak baik. Tapi saya mikirnya kalau itu berhenti sampai situ tambah gak baik lagi dia. Makanya Tuhan berikan penolong. Agar kita terus berjalan maju, bukan mundur. Amin. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa itu apa sih Bapak Ibu? Salah berdoa itu sesuatu yang gak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Gak sinkron, gak selaras seperti yang saya katakan tadi. Selidikilah aku ya Allah dan kenali hatiku, ujilah aku dan kenali pikiran-pikiranku. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Agar kita selaras, kita mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hidup kita. Untuk menilai pemikiran-pemikiran kita, apakah kita menyimpang ataukah kita keluar dari maksud dan rencana Allah atau tidak. Sehingga seharusnya Roh Kudus memimpin kita untuk tidak menjadi orang-orang yang egois. Tuhan pokoknya saya maunya ini. Orang yang egois itu adalah anak-anak yang masih kecil Bapak Ibu. Tahu anak kecil? Kalau gak dikasih dia minta apa yang dilakukan? Kalau gak guling-guling, apa yang dia lakukan? Nangis. Apa Bapak Ibu mau kayak gitu? Enggak kan? Kita orang dewasa secara rohani seharusnya yang kita lakukan adalah tahu kemana kita harus datang. Merendahkan diri. Mengangkat tangan kita bahwa Allah kita sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Amin. Amin. Bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Yuk kita lihat. Dan dia menyelidiki hati. Lanjut aja Bapak Ibu. Ini yang kedua. Selain kita menjadi selaras dengan rencana Allah, tujuan berikutnya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita adalah membangun hidup roh kita. Agar Bapak Ibu terbangun secara rohani menjadi kuat. Terbangun secara rohani bukan berarti Bapak Ibu sedikit ngomong habis turun naik surga. Kemarin saya ngalamin dibawa Tuhan ke surga dan turun lagi. Kalau saya nggak mau Bapak Ibu, kalau udah dibawa surga di surga aja. Ngapain turun lagi? Bukan berhayal dengan hal-hal yang luar biasa, dengan hal-hal yang dahsyat, dengan perkataan. Bukan. Terbangun secara rohani artinya kita semakin hari, semakin kuat hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan dari satu waktu ke waktu yang berikutnya. Dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya, bahwa di situ kita mengalami yang namanya prosesnya Tuhan. Kita tahu bahwa kalau hari ini Tuhan menolong saya tahu di masalah ini pun Tuhan tolong saya. Kalau di masalah ini Tuhan tolong, saya tahu di masalah ini juga Tuhan akan tolong saya. Dia nggak pernah kehilangan keyakinan akan Tuhan dalam situasi apapun. Itu yang disebut orang-orang yang terbangun hidupnya di dalam roh.
Dan kalau Roh Kudus itu menyertai kita, Roh Kudus itu juga akan menolong kita, membantu kita Bapak Ibu. Apa yang Roh Kudus bantu kita? Dan demikian juga Roh membantu, menolong kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Di mana sih Bapak Ibu kita nggak tahu di mana apa yang harus kita doakan? Dalam proses apa? Biasanya adalah ketika kita dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun, disitulah proses di mana saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Dalam kondisi itu ingat bahwa Tuhan tahu kita. Jadi ingat bahwa Roh Kudus ada bukan menghilangkan proses kita menaikkan doa di hadapan Tuhan, bukan. Roh Kudus ada itu menolong kita agar kita senantiasa punya keyakinan, punya kekuatan untuk kita terus berdiri bahwa Tuhan yang akan menolong, menyelesaikan, memimpin setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan di situ dikatakan Roh Kudus itu menolong kita bersyafaat. Artinya Bapak Ibu nggak sendirian. Artinya Bapak Ibu nggak sendirian. Coba tengok kiri kananmu. Kamu nggak sendirian. Ya memang Pak, saya nggak sendirian. Kan saya punya suami, saya punya istri. Bukan itu maksudnya. Artinya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita dalam semua situasi, dalam semua kondisi. Amin. Karena kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa ya kalau semua baik, semua kayak saudara Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah ada dalam masalah itu biasanya suka baper. Kata anak muda sekarang. Selalu terbawa perasaan. Nggak disapa dikit katanya, emang ada salah saya ya? Emang kenapa saya? Apalagi yang ibu-ibu, bibirnya sambil gitu kan. Suka baper Bapak Ibu. Tapi kalau semuanya baik sih oke. Kadang-kadang di jalan lewat gitu, ada jemaat yang lewat nggak sapa. Dia mulai baper. Kenapa dia nggak sapa saya? Kan mungkin Bapak Ibu perhatian dia nggak sedang ke kita. Apalagi kalau bawa kendaraan motor. Emang ada sinyalnya itu loh, ada jemaat kan enggak? Kan perhatiannya cuma ke depan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di pinggir jalan, kemungkinan enggak terlihat itu sangat mungkin. Tapi biasanya kalau orang dalam problem, bapernya kuat. Makanya kita perlu sadar bahwa apapun kondisinya, ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jadi libatkan dia dalam semua aspek hidupmu. Libatkan dia dalam semua keadaan dan situasi hidup kita. Maka Bapak Ibu akan terus dikuatkan. Saya enggak sendirian. Saya bersama dengan Tuhan yang keren. Saya bersama dengan Tuhan yang hebat. Di waktu masalah itu datanglah kita mulai mengingat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itulah yang seharusnya. Kenapa? Karena setiap saat kita mengalami proses yang namanya kedewasaan, kita dibentuk, kita bertumbuh secara kuat, secara rohani. Makanya ketika ada masalah yang kita ingat bukan kesalahan Tuhan. Kayaknya Tuhan salah ini hari ini. Kok saya ada masalah? Yang kita selalu ingat bahwa Tuhan itu atas segala sesuatunya. Dia sanggup dan dia mampu. Amin. Katakan kiri kanan, dia sanggup loh gitu. Jangan tidur, khotbahnya belum selesai gitu. Saya tahu Bapak Ibu nggak tidur. Mata saya kiri kanan lihat Bapak Ibu. Karena di sini orang-orang yang luar biasa. Pengen dengar firman Tuhan. Amin. Bahwa Roh Kudus akan menyanggupkan kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin tangguh secara roh. Sehingga nggak gampang baper. Amin. Amin. Oke. Ini yang terakhir. Tapi yang terakhir lebih lama Bapak Ibu. 2 jam lah. Kan Bapak Ibu sukanya yang terakhir langsung, udah mau selesai khotbahnya enggak. Kalau saya terakhir paling lama biasanya.
Pendahuluan cepat, terakhir lama. Yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mendatangkan rencana Allah di dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu sinkron, selaras dengan Roh Kudus, dan menjadi dewasa, menjadi kuat secara roh, maka yang terakhir Bapak Ibu tinggal menikmati hasilnya. Karena hanya orang-orang yang kuatlah yang dipercaya. Katakan orang yang kuat yang dipercaya. Sekarang Bapak Ibu katakan, kalau kita punya anak sekecil ini, kira-kira Bapak Ibu kasih 5 kilo untuk bawa? Enggak. Paling beratnya setengah kilo udah mulai miring-miring gini. Jadi Tuhan memproses segala kehidupan kita agar kita kuat. Dan kalau kuat Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita sedikit-sedikit baper, sedikit ngambek, sedikit marah, sedikit nangis, gimana kita menjadi kuat? Jadikan semua, orang bilang itu, kalau ibu-ibu buat kue. Karena bapak-bapak sedikit sekali yang bisa buat kue. Salah satunya saya. Sedikit salah satunya saya. Penikmat kue, bukan pembuat kue. Bapak-bapak biasanya menikmati kuenya. Tapi ibu-ibu buat kue. Semua elemen yang ada di kue itu ada telur lah, ada tepung lah, ada susu lah, ada apapun jadikan satu lalu muncullah yang namanya kue. Jadi jadikan semua elemen yang ada yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita menjadi kuat. Jangan dibalik. Jangan itu semua kita jadikan alasan untuk kita lemah. Untuk gak jadi dewasa. Karena Bapak Ibu gak akan menikmati yang terakhir ini. Coba kalau Bapak Ibu, ibu-ibu ini mau buat kue. Itemnya banyak sekali. Lalu dia bilang, ribet nih buat kue. Ada ini, ada itu, gimana ini jadinya kayak apa? Lalu setelah itu dia tinggalin. Kira-kira kuenya muncul begitu saja? Seperti Pak Tarno bilang, bin salah bin jadi apa? Prok ya, jadi ya. Enggak Bapak Ibu. Proses gak dijalani gak jadi kuenya. Oh dijalani nih, diaduk. Tapi gak dipanggang juga gak jadi Bapak Ibu. Cuma jadi adonan saja. Harus sampai selesai. Jadi Bapak Ibu gak akan bisa lihat kemuliaan kalau belum selesai. Yang kebalik kan kita seringkali kalau lihat orang itu kan setelah jadi. Hebat ya dia ya. Dia gak lihat prosesnya, menderita Bapak Ibu. Nangis darah kata orang bilang. Bagaimana sedihnya, bagaimana susahnya merintis sebuah usaha sampai menjadi usaha yang berhasil. Gagal sana, gagal sini. Sampai katanya banting tulang dibanting, semua dibanting. Karena susah prosesnya. Tapi kita seringkali lihat, oh enak ya. Enaknya yang kita lihat. Padahal untuk menjadi enak tadi Bapak Ibu, prosesnya begitu panjang. Dan Tuhan ajar kita. Dan Tuhan berikan Roh Kudus untuk kita agar kita kuat melewati satu tahap ke tahap berikutnya. Sehingga yang terakhir kita akan melihat yang namanya kemuliaan Tuhan. Yaitu rencana Allah digenapkan di dalam kehidupan kita. Ayat ini ayat favorit saya Bapak Ibu. Dia mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan masalah. Ngomongnya jangan bilang kenapa Tuhan ada masalah. Kenapa masalah lagi. Kenapa sulit lagi. Kenapa nangis lagi. Coba Bapak Ibu nangis. Coba nangis. Kan susah kan kalau gak dipaksakan. Sekarang kalau punya masalah bilangnya, terima kasih Tuhan. Karena saya tahu ini mendatangkan kebaikan bagi saya. Lalu berikutnya katakan, karena saya mengasihimu Tuhan. Karena jaminannya bukan ketika kita berhenti, Allah turut bekerja, enggak. Jaminannya karena apa? Bagi mereka, tulis ini.
catat ini, kasih garis merah ini. Bagi mereka yang mengasihi Dia, di balik semua yang ada itu Allah sedang bekerja, Allah sedang merendah, Allah sedang membentuk segala sesuatunya. Bapak Ibu ingat kisahnya Yusuf, gak menderita seperti apa dia. Dia sudah cerita hal-hal yang baik kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Bukan malah dikasihi, tapi malah dibenci. Bukan cuma dibenci, dia dibuang. Bukan cuma dibuang, dia dijual. Bukan cuma dijual, dia difitnah. Bukan cuma difitnah, dia juga masuk penjara. Lalu menolong orang pun juga gak tahu terima kasih. Gak ingat bahwa dia sudah ditolong. Kurang menderita apa? Tapi di ayat bagian terakhir ketika dia ketemu saudara-saudaranya, apa yang dia katakan? Engkau sedang mereka-reka yang jahat kepada saya. Tapi Allah sedang mereka-reka yang baik untuk kita. Amin. Jadi Bapak Ibu boleh mengatakan bahwa memang ada problem. Gak pernah Bapak Ibu orang yang bisa lepas dari problem. Tapi adalah yang perlu kita sadar bahwa kita ada Tuhan, kita ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa lihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap kita. Kita mampu lewati proses dari satu proses kepada proses berikutnya. Jadi ubah cara kita berpikir. Ubah kata-kata kita. Jangan lagi seperti apa yang orang dunia katakan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan. Saya yakin hari ini Tuhan, masalah belum beres, persoalan belum beres. Tapi saya mengasihi-Mu. Saya mencintaimu Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan saya percaya akan janji-Mu bahwa ini akan membawa kebaikan bagi saya. Kebaikan itu akan saya nikmati bersama-sama. Amin. Biar di akhir tahun ini Bapak Ibu, kita akan semakin kuat dan semakin kuat lagi. Yang paling menentukan adalah pilihan-pilihan kita. Makanya di depan tadi saya sudah katakan, pilihan kita yang menentukan. Ketika engkau memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus, teruslah, jangan lepaskan. Jangan pernah ada keraguan-raguan di jalan. Seperti istri daripada siapa? Lot. Yang terjadi apa ketika keraguan-raguan, kekhawatiran itu mulai mengibit dia? Dia mulai menoleh ke belakang. Dia mulai hiporia dengan masa lalu. Apa yang terjadi? Dia gak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Dia hanya akan menjadi tiang garam. Tapi yang harusnya kita pastikan hari ini, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. 3 hal itu Bapak Ibu. Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita terus menjadi orang-orang yang selaras dengan keinginan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, agar kita terus terbangun menjadi manusia rohani yang kuat, gak suka baper. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saya akan menggenapi rencana Allah dan akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Tahun depan Bapak Ibu akan melihat. Kalau hari ini saya belum melihat hari ini, ya tahun depan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Saya minta singer song leader bantu saya nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, mari kita ambil komitmen sejenak. Kita ambil waktu sejenak untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan sedang mereka-reka yang baik bagi setiap kita. Bapak Ibu, ubah cara berpikir kita, ubah kata-kata kita. Tidak lagi berpusat kepada problem permasalahan, tapi berpusat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Segala perkaraku kuserahkan kepadamu. Haleluya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang menjadi problem, apa yang menjadi pergumulan atau menjadi persoalan. Tapi Tuhan
Tapi Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita dan mengerti setiap situasi, setiap kondisi, setiap keadaan kita. Hari ini datang kepada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Dan saya percaya, Tuhan, kalau hari ini masalah saya belum selesai. Saya tahu saya sedang ada dalam proses kebaikan yang Tuhan kerjakan. Tuhan gak pernah lepaskan kami. Tuhan gak pernah tinggalkan kami dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Haleluya. Terima kasih. Perkaraku ku selalu berkata, Allah pembelaku, segala kuatirku, segala kuatirku ku serahkan padamu. Oh, Allah peliharaku, bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Biar singer song leader menyanyikan lagu ini dengan lembut. Bapak Ibu, sekarang datang di hadirat Tuhan. Bilang semua apapun perkara yang Bapak Ibu sedang gumulkan pagi ini. Bilang sama Tuhan bahwa Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang membela kita. Dia Allah yang menyatakan kuasa, Allah yang menyatakan kebesaran, dan Allah yang menyatakan keagungan. Kau yang sedang menghadapi pergumulan dan perlu ditopang di dalam doa secara khusus pagi ini, taruh tanganmu di dada dan angkat sebelah tanganmu di tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama sebagai saudara seiman, sebagai orang percaya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu karena kita percaya akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Oh, amin, amin. Nyatakan dengan iman percaya kita. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi ini, Tuhan. Bahwa mereka tahu bahwa Engkaulah jawaban dari hidup mereka. Engkau tahu bahwa mereka tahu bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan mereka tahu bahwa Engkau Allah lebih besar dari setiap problem dan masalah mereka. Dan mereka tahu, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Dan hari ini, Tuhan, tangan kami terulur, hati kami teracung, hati kami, Tuhan, melekat erat kepada Tuhan. Kami menyatakan kami mengasihi-Mu, kami menyatakan kami kagum akan kebesaran-Mu. Kami tahu masalah ini kecil di hadapan Tuhan. Dan hari ini, Tuhan, Engkau Allah yang akan memberikan mereka kesanggupan, Engkau Allah yang akan memberikan mereka kemampuan, Engkau Allah yang akan memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka akan melampaui setiap problem, melampaui setiap masalah, melampaui setiap kesulitan. Yang sakit menjadi sembuh di dalam nama Yesus, yang dalam beban berat, pergumulan, persoalan mengalami kelepasan, kemenangan pagi ini, Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas segala setiap masalah problem kami, Tuhan. Kami mau persembahkan, kami mau taruh
sepenuhnya di tangan kuasa-Mu. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Dan roh Allah yang diam, roh Allah yang tinggal di dalam diri kami akan menyanggupkan setiap kami untuk senantiasa selaras dengan maksud dan rencana-Mu Allah. Sehingga waktunya, kairosnya Tuhan, kami akan melihat bagaimana rencana Allah itu digenapi. Sehingga kami boleh menyatakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan di atas segala sesuatu. Terima kasih Roh Kudus untuk penghiburan yang luar biasa, untuk kehadiran-Mu pagi ini yang terus menguatkan setiap kami, anak-anak Tuhan. Iramata serat. Tetap kuat karena Tuhan, karena Roh Allah itu bersama-sama dengan kita. Di dalam nama Yesus, segala kemuliaan, segala pengagungan, segala pujian, hormat kami naikkan bersama-sama. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang Saudara diberkati. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Pak Anton yang sudah melayani kita. Jadi mulai hari ini kita bisa berkata, masalahku besar, Allahku jauh lebih besar. Amin. Tidak ada satu masalah apapun yang tidak ada jalan keluarnya kalau Allah bersama dengan kita. Jadi apapun yang terjadi selalu mengatakan, Tuhan, terima kasih, ajar saya untuk mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melawat kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus setia. Haleluya Yesus. Amin. Yesus setia. Dia sahabat dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan seorang penolong bagi kami, yang Engkau taruh di dalam hati kami masing-masing, yang akan menolong kami di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu menyadari bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun situasi mereka, Engkau ada bersama-sama dengan kami semua, dan selalu siap untuk menolong kami, membuat kami bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman pahit yang mungkin Tuhan izinkan terjadi, karena itu untuk mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu, berkati keluarganya. Dan kalau nanti dia akan kembali melayani di ibadah Natal sekolah minggu, Tuhan juga yang akan mengurapi dan memperlengkapi hamba-Mu ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau mengucap syukur untuk segala situasi yang terjadi. Kami tahu bahwa Engkau sedang bekerja, dan ajar kami Tuhan untuk melihat apa maksud Tuhan mengizinkan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa kami terjadi. Tetapi kami tahu Tuhan memberi hikmat kepada pemimpin kami. Tuhan memberi hikmat kepada para penegak hukum untuk mengatasi segala sesuatu, sehingga semuanya akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mau pulang dengan membawa kemenangan, karena kami mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan duduk.